Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan teman-teman, untuk kesempatan ini kita dapat bersama-sama lagi. Saya percaya semua ini adalah kehendak dan rencana Tuhan untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Yesus, hari ini saya senang untuk share satu tema untuk kita, yaitu kekuatanku di dalam Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, kekuatanku di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita melihat dahulu firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulang sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Yesus, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dan tujuan dia menulis surat ini adalah supaya jemaat di Filipi mengetahui, dan jemaat di Filipi tahu yang Rasul Paulus tetap bersyukur dan kuat teguh iman dia walaupun dia dalam keadaan yang sangat susah, keadaan yang sangat sukar pada masa itu. Dan dia menulis surat ini supaya jemaat di Filipi yang Rasul Paulus ingin bersyukur dan berterima kasih atas pemberian yang mereka sudah berikan, tolong bantu kepada Rasul Paulus pada masa itu. Dan salah satu ciri khas tema untuk Filipi ini adalah bersyukur dan sukacita dan keteguhan hati. Bayangkan teman-teman, Rasul Paulus dia di dalam penjara pun dia masih boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sangat berat, keadaan yang sangat sukar bagi dia, dia tetap bersyukur dan tetap berterima kasih kepada Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa teman-teman? Sebab ada kekuatan yang dia terima, yang dia dapat, yang dia miliki dari Tuhan. Dan kita hari ini teman-teman, apapun keadaan kita hari ini, keadaan yang sangat sukar sekalipun, sulit sekalipun, tetap ingat teman-teman, tetap bersyukur dalam segala perkara, bersukacita dalam segala perkara. Apapun yang kita alami, yang kita sudah tempuhi dalam hidup kita, tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab kita tahu kita ada kekuatan dari Tuhan. Kita memiliki Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Kalau kita lihat ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita lihat ayat ini, segala perkara. Dalam bahasa Yunani dia adalah penta, yang menyatakan adalah segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang kecil, tapi juga hal-hal yang besar. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, segala perkara di sini adalah dimaksudkan semua perkara, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Dalam pelayanan apapun yang kita alami, beban, masalah, tantangan apapun, cabaran hidup kita setiap hari apapun, segala perkara. Dan ini yang dimaksudkan dalam ayat ini, segala perkara. Semua, tidak ada yang terkecuali teman-teman, oke? Semua aspek 100% dalam hidup engkau, semuanya. Ini dalam ayat ini dikatakan segala perkara, segala sesuatu, tidak ada yang terkecuali. Dan Rasul Paulus mengatakan supaya segala perkara ini yang dia tanggung, dan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus pada masa itu. Dan kita lihat ayat yang seterusnya, perkataan selepas segala perkara itu adalah ku tanggung. Oke, ku tanggung. Artinya adalah memiliki kekuatan ataupun kemampuan. Kekuatan kita secara manusia, kekuatan kita secara manusia memang sangat sukar, sangat sulit untuk kita tanggung secara pribadi. Tapi di dalam Dia, kita lihat ayat yang seterusnya, di dalam, menyatakan adalah di dalam Tuhan. Oke, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu di dalam Tuhan. Kalau kita lihat baik-baik teman-teman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Semua yang engkau alami dalam hidup engkau,
engkau, semua yang engkau lalui dalam hidup engkau, keadaan susah, sulit, sukar sekalipun, apapun tantangan itu, apapun masalah itu, semuanya dapat kita tanggung di dalam siapa? Di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepada kita. Dialah kekuatan kita, Dialah jalan kita, Dialah sumber kita, teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang engkau alami hari ini, teman-teman, apapun yang engkau lalui hari ini, teman-teman, kalau kita berharap kepada manusia, ada kemungkinan kita akan merasa kecewa. Karena manusia juga memiliki kelemahan. Karena manusia boleh berubah pada bila masa. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Yesus tidak pernah berubah. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia tidak pernah berubah. Apapun semua yang Dia katakan dalam firman-Nya, janji-janjinya sudah dinyatakan dalam hidup kita, dan itu tidak pernah berubah. Itu janji penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan janji Tuhan untuk menolong kita, menopang kita, menguatkan kita, itu semua adalah janji Tuhan yang luar biasa, yang nyata dan tidak pernah ada berhentinya, tidak pernah ada berubahnya. Dia tetap sama, tetap satu sampai selama-lamanya. Dan inilah yang menguatkan Rasul Paulus secara pribadi dalam hidup dia, karena dia mendapat kekuatan daripada Tuhan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Yesus, saat ini teman-teman, mungkin engkau merasa lemah hari ini, engkau merasa tidak kuat lagi hari ini. Karena apa? Mungkin engkau andalkan kekuatan engkau secara manusia, dan engkau andalkan sesama engkau yang mungkin engkau harapkan selama ini, tapi mengecewakan engkau. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Berharaplah pada Tuhan, bersandarlah pada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya kekuatan kita, yang memberi kita kekuatan, semangat, dan suatu hati yang baru untuk tetap berjuang di dalam Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka sanggup mati untuk Tuhan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mereka alami di dalam Tuhan, yaitu kekuatan yang memampukan mereka sampai menghembuskan nafas mereka yang terakhir. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Hari ini teman-teman, dengar baik-baik. Mungkin engkau hari ini merasa lemah saat ini, tidak mampu saat ini. Mungkin suatu beban berat yang engkau simpan di hati, yang engkau alami saat ini, yang membuatkan engkau sukar untuk berjalan lagi. Ingatlah, ayat ini mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu saat ini. Yang penting kau minta kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi, mari saat ini kita tetap kuat dalam hidup kita, bersemangat dalam hidup kita, karena kita tahu kita tidak bersendirian, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.